lihat tuh. Ada orang yang mau bunuh diri di pagi hari ini. Dia jalan jadi ini di tengah jalan tuh. Mau ditabrak kamu? Hah? Kamu kalau ditinggal si Bagas, frustasi karena ditinggal si Bagas, jangan bunuh diri di sini dong. Siapa juga yang mau bunuh diri? Rosita, kamu datang ke sini karena omongan kemarin yang aku ngomong sama kamu kan? Kamu minjemin aku uang kan? Pas banget karena sebenarnya tadi juga aku mau berangkat pergi ke rumah kamu. Aku mau pinjem uang yang kemarin udah aku sampaikan sama kamu. Kamu pinjem uang? Iya, Tapi ada kan uangnya? ada dong, siapa yang nggak punya uang? Makasih banget cuma ya. sedikit kayak gitu ya, sayang. Bentar deh saya. Dia mau pinjam uang sama kamu. Iya. Kenapa kamu gak minta aja sama suami kamu tuh, si Bagas? Hah? Katanya dia sekarang udah kerja di kapal pesiar. Hah? Atau kerja di odong-odong, atau dimanapun. Sayang, udah nggak apa-apa, kita pinjemin uang aja. Tapi dengan satu syarat, kamu udah inget syaratnya kan? Syarat yang mana ya? Ya nggak mau harus jadi pembantuku lah. Wah. Pembantumu? Iya dong. Ide bagus tuh. Kalau dia sampai bisa jadi pembantu di rumah kamu, sayang. Si Bagas itu bakalan minder. Dan dia itu nggak bakalan ngaku-ngaku lagi kalau dia itu sekarang kerjanya kerja di kapal pesiar. Mas Bagas nggak pernah ngaku-ngaku kok. Emang bener Mas Bagas tuh kerja di kapal pesiar. Kamu harus mikir. Logikanya kalau si Bagas itu kerja di kapal pesiar, setidaknya rumah kamu itu tidak reot. Hah? Iya. Lihat dong, rumah kamu itu udah hampir rubuh. Hah? Udah nggak layak pakai. Nanti kalau kamu terus-terusan ada di dalam itu, kena timpa KO. Mau KO? Hah? Enggak. Tapi masalahnya kan namanya pekerjaan pasti ada jatuh bangunnya. Aku juga nggak tahu sebenarnya di sana pekerjaan suami aku seperti apa. Tapi aku yakin kok seberat-beratnya pekerjaan yang suami aku lakukan, itu semua juga demi aku kan. Jadi di sini aku cuman nggak pengen ngerepotin suami aku aja. Emang pekerjaan itu jatuh bangun ya. Tapi yang dialamin suami kamu itu bukan bangun, tapi jatuh terus. Aduh, udah sayang. Udah, kamu nggak usah buang-buang energi marah-marah, bentak-bentak di sini ya. Kita di sini mau happy-happy. Kebetulan udah ketemu sama Sinta, ya udah. Kamu gimana, mau terima tawaran dari aku atau enggak? Gini Rosita, masalahnya kan nominal uang yang aku pinjam sama kamu itu kan nggak terlalu besar. Memang, tapi di mana sih ada yang gratis? Gak apa-apa. Mungkin ada syarat lain. Nggak ada, Sinta. Aku udah difikirkan secara panjang. Ternyata cuma itu aja. Boleh syaratnya. sih sayang, kasih pinjam aja. Tapi balikinnya bunganya 50%. No, aku nggak gitu, sayang. Nggak mau aku pengennya dia jadi pembantu aja di rumah aku. Kebetulan kan di rumah udah nggak ada pembantunya, sayang. Oh, kamu pengen banget dia itu jadi pembantu kamu? Iya, kan di rumah udah nggak ada pembantu. Ya udah deh, mending kamu nggak usah mikirin si Bagas ya. Udah deh, mending kamu kerja aja sama si Rosita. Dan kamu juga harus mikir, si Bagas itu nggak pernah bertanggung jawab sama kamu. Mending kamu cerai aja sama si Bagas ya. Si Bagas itu bukan laki-laki baik ya. Aduh, aku nggak bisa nentuin kalau aku harus jadi pembantu di rumah kamu karena selama ini Mas Bagas nggak pernah nyuruh aku buat bekerja dan aku yakin kalau sampai Mas Bagas tahu dan denger aku pinjam uang sama kamu dengan syarat aku harus jadi pembantu di rumah kamu, dia pasti bakal marah besar. Ya, dan terus aku nggak mau gimana? bikin suami aku marah. Ya terus gimana? Kamu kan nggak punya uang, kamu butuh uang banget. Dari kemarin-kemarin loh kamu itu butuh uang banget sama aku. Ya udah, sarannya cuma itu aja kok, Sinta. Kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, ya nggak usah dipinjemin. Buat apa Ya, juga? udahlah, buang aja rasa gengsi kamu itu dan bilang sama si Bagas ya, nggak usah gengsi-gengsi Dimas. Aku ini memang orang nggak punya, daripada aku nggak makan, mending aku pinjem sama si Rosita. Ini nggak ada sangkut pautnya sama Mas Bagas kok. Mas Bagas selama ini menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Cuman ya aku emang lagi butuh uang untuk diri aku sendiri aja. Dengan baik? Baik yang mana? Hah? Dia nggak pernah nafkain kamu kok sampai kamu terlilit utang seperti itu. Sekarang aja mau pinjem sama si Rosita. Kamu tahu dari siapa Mas Bagas nggak pernah nafkain aku? Iya, buktinya kamu di mana-mana banyak utang kan? Hah? Aku udah bilang kalau Ya, udahlah, ngaku aja kalau si Bagas itu nggak pernah nafkain kamu. Hah? Dia itu laki-laki nggak becus. jangan pernah ngomong kayak gitu sama Mas Bagas. Mas Bagas itu laki-laki yang sempurna buat aku. Aku udah berkali-kali bilang, aku minta tolong sama kamu Rosita. Ini semua juga karena emang
aku sendiri yang butuh, ini nggak ada sangkut pautnya sama suami aku. Dari tadi yang ngomongin suami kamu kan dia, bukan aku. Aku cuma ngasih tahu sama kamu. Tapi kan Ya dia udah. pacar kamu. Ya tahu, dia emang pacar aku, tapi kan omongannya bukan keluar dari mulut aku, keluar dari mulut dia. Tapi aku ngomong kan sesuai fakta sayang. Iya nggak? Iya sayang, iya nggak apa-apa, aku nggak marah sama kamu kok. Ya udah, kamu tinggal pilih mau pinjam uang sama aku jadi pembantu atau enggak sama sekali. Aku buang-buang waktu loh di sini nih. Aduh, gimana ya? Tuh si Kayaknya- Rosita ngasih kesempatan sama kamu tuh. Ingat, kesempatan itu nggak bakalan datang Dua dua kali. kali sayang. Atau aku tambahin deh limit pinjamannya boleh. Nggak perlu karena aku rasa aku nggak cocok deh untuk jadi pembantu. Enggak, sayang dia bilang enggak cocok lo sayang. Padahal penampilannya udah coba muter. Ih, udah cocok banget sayang. Omongan kamu tuh udah kayak artis, nggak cocok jadi pembantu. Maksud aku karena suami aku juga nggak akan memperbolehkan itu semua. Emang suami kamu boleh kamu kerja apaan? Hah? Jadi pemulung? Hah? Suami jadi aku apa? cuma nyuruh aku untuk Jadi diam. LC? Hah? Kamu kayaknya nggak pantas buat ngomong kayak gitu sama orang lain deh, Mas. Di sini kamu laki-laki, dan kalau seandainya ada laki-laki yang seenaknya ngomong kayak gitu sama perempuan, kayaknya itu nggak pantas dibilang laki-laki. Suami aku aja nggak pernah ngomongin aku kayak gitu. Udah Ya udah, lah. itu kan suami kamu. Ini kan pacar aku, ya kita berbeda lah, berbeda kelas. Suami kamu tuh di bawah, kita di atas. Jadi udah Sin, kamu tinggal dipikirkan aja dulu ya. Kalau misal kamu udah berpikir panjang, kamu sudah ada jawaban, tinggal telepon aku aja. Tenang aja, aku bakalan siapin dana buat kamu. Mau pinjem berapapun terserah, asalkan kamu jadi membantu aku loh. Ingat itu. Dan kamu nggak usah munafik, nggak usah ceramain aku ya. Wajah kamu tuh masih lumayan, masih bisa lah jadi LC. Udah stop ya. Cuman nemenin hidung belang minum doang, dapat cuan daripada pinjem-pinjem terus. Hah? Kayaknya aku salah deh ngomong kayak gini sama kamu di depan pacar kamu yang nggak tahu tata krama ini. Ya udah, sayang, kita buang-buang waktu udah di sini. Dia udah nggak mau pinjem sama aku. Ya udah, Iya sih. Rosita, kamu nggak mau coba adalah pikirin uang. dulu. ya kamu yang pikir Sin, ngapain aku yang mikir? Syarat lain mungkin kamu Nggak ada syarat apapun kecuali kamu jadi pembantuku. Oke, kamu ingat ya, briefingkan secara baik-baik. Aku pergi dulu. Makan tuh cinta. Bye. jadi pembantu di rumah Rosita sama pacarnya. Yang ada setiap hari aku makan hati dihina sama mereka berdua. Aduh, apalagi kalau sampai Mas Bagas tahu aku bakal jadi pembantu. Ya udahlah, mending sekarang aku pulang dulu aja. Puas banget kita marah-marahin si Sinta, sayang. Puas banget. Kalau perlu. Mata kamu ditaruh di mana, ha? Romi? Sayang, Oh, Bagas. suaminya Sinta, sayang. Kebetulan kita bertemu di sini. Kan gitu, sayang. Baru pulang Kerja dari kapal pesiar. Iya itu. Bawa koper gede banget, sayang. Pasti Isinya apaan tuh? Hah? baju Oh, mungkin. bom. Baju mungkin. Ada apa sih kalian? Atau Pakai bom jangan-jangan banget? ikan teri isinya. Dicek aja, sayang. Nggak berat, sayang. Kalau pulang itu bawa mobil, ya. Bukan jalan kaki dan bukan cuman bawa koper itu, ya. Maksud kamu apa sih? Hah? Maksud kamu apa, Rom? Dia nggak ngerti, sayang. Udah, aku jelasin ya, Bagas ya. Gini, tadi si Sinta itu mau pinjem uang sama aku. Pinjem uang. Iya, senilai 5 jutaan lah mungkin. Tapi ada satu syarat. Dia harus jadi pembantu aku. Terus tadi dia bilangnya mau. Iya kan, sayang? Iya, sayang. Lagian Pinjem uang Bagas, ya? kamu itu jadi seorang laki-laki, seharusnya tanggung jawab dong. Jangan lepas tanggung jawab kamu kepada istri kamu, ya. Kamu katanya kerja di kapal pesiar, tapi hidup kamu masih miskin kayak gitu. Gaya aja elit, uang sulit. Aku kasih tahu sama kalian berdua, gak mungkin istri aku mau pinjem uang. Karena aku udah ngirim uang banyak banget sama dia. Gak mungkin. Dan Kamu pasti rumahnya sekarang udah dibangun kan? Sayang, dia itu masih dengan begitu kekehnya dia bilang kalau sudah ngirim uang banyak sama si Sinta. padahal rumahnya udah reot ya, sayang. Kamu lihat rumah kamu tuh, rumah kamu udah hampir rubuh, ya. Dan yang lebih miris lagi, istri kamu itu masih ada di dalam rumah itu. Nanti kalau rumah itu rubuh, mati istri kamu. Kenapa sih istri aku buat seperti ini? Atau uangnya kayaknya aku harus cepet tanyain deh sama dia.
Lagi mikir sayang, lagi mikir apa? Mikirin utang, hah? Bukan sayang, dia masih mikir cari alasan yang bener. Oh iya, kan dia sekarang masih gengsi. Karena mungkin dia keluar kota kerja jadi pemulung atau kerja jadi kuli bangunan. Aku emang benar kerja di kapal pesiar. Kan pulangnya emang lama, berbulan-bulan di dalam kapal. Iya bener, kamu itu kerjanya di kapal pesiar, tapi bersih-bersih doang. Iya, tapi logika ya Bagas, kalau kamu emang bener kerja di kapal pesiar kan gajinya gede. Kenapa sih kamu mau pinjem uang sama aku? Ya itu yang aku bingungin. Iya, pikir aja sendiri. Mungkin ya emang kamu nggak kerja di kapal pesiar, ya pura-pura aja. Iya sayang, udahlah akuin aja ya. Nggak Kalau apa-apa kamu- kok. Jujur Kita aja. bakalan bantuin kamu guys, kita kan temen nih. Kita bakalan tetap bantuin kamu, bakalan ngasih pinjem uang 5 juta kepada kamu dan istri kamu. Tapi kamu akuin kalau kamu itu sampai sekarang masih kayak gitu aja, gak sukses-sukses. Dan jalan garis kamu gak bakalan sukses. Kamu itu udah miskin 7 turunan, tahu nggak? Kalian gak usah teriak-teriak ngomong sama aku. Aku gak bakalan takut sama kalian berdua kok. Ya. Aku memang orang miskin dan berasal dari keluarga yang miskin. Tapi paling tidak aku gak pernah nyusahin orang tua masalah ekonomi. Beda sama kalian berdua, yang kalian andelin kan cuma harta warisan aja. Iya nggak apa-apa dong. Kalau kita punya orang tua yang kaya ya kita harus bangga, kita harus habisin ya Iya nggak dong, sayang? orang tua kita sukses. Beda kan sama orang tua kamu, cuman berdagang tahu. Hah? Orang tua kita kerjanya kantoran, Bagas, ya. Aku gak nyangka tahu jangan-jangan kalian juga udah ngehina istri aku lagi. Ya ngapain aku menghina istri kamu ya? Dia aja tadi ngemis-ngemis mau pinjam uang sama aku. Tanya aja sama istri kamu, nggak Gak percaya? usah ngarang-ngarang deh, kalau nggak itu kerjaan kalian. Kalian ngatur skenario gimana caranya istri aku butuh uang, terus minjem sama kalian, terus sama kalian mau dimanfaatin begitu kan? Enggak, ngapain ya kita buang-buang waktu kayak gitu ya sayang? Ih, Ya, dia tuh dari, pinter banget dari deh. dulu kan biasanya kan begitu. Eh. Sama kalian berdua kan? Mending kamu buka deh topeng kamu, ya. Gak usah malu-malu, ya. Buka topeng kamu, akuin kalau kamu itu emang gak pernah sukses di luar kota, ya. Terserah kamu. Aku gak butuh pengakuan dan aku juga gak butuh dijunjung ataupun dihargai sama kamu sebenarnya. Aduh sayang, Mau aku masih malu kerja. sayang. Ya, Masih malu mau sama kita sayang. ngapain aku malu? Emang peran kalian di hidup aku tuh apa? Iya, Aku ini sebenarnya bukan malu, aku marah aja sama kalian karena kalian juga selalu ngehina istri aku kan dari dulu. Oh, gak Hah? terima istri kamu dihina sama kita berdua. Itu memang pantas. Kalian berdua dihina itu memang pantas, ya. Biar ada perubahan. betul. Biar nggak gitu-gitu terus. Biar nggak Makanya. tetap miskin. Temen-temennya tuh. So sibuk sayang. Iya. Oh, ya udah kamu masukin aja terus parkir di situ. Sayang. Parkir di situ aja mobilnya. Aduh, mau. Ya udah, aku harus jemput istri aku, terus aku harus jemput kamu. Harus ke kamu. Oke. Mobil Oh, rental. ya udah. Bukan, dia pakai Grab. Oh pakai Grab. Oh, Aku itu. kira mobil rental. Sewa. Bisa Sewa mobil jadi. apa? Mobilnya Biar Mobil apa? apa? Bilang kayak gitu. biar kita Panas. panas gitu. Kita udah punya mobil sebelum kamu kuat untuk nyewa mobil, ya? Nyewa. Nyewa kalian bilang. Ya, iya. Pastinya nyewa kan? Kan kamu orang miskin, nggak mungkin kan untuk beli mobil, hah? Robi, Rosita, aku mohon banget nih sama kalian berdua. Aku nih sebenarnya capek banget buat ngeladenin kalian. Aku harus nemuin istri aku. Tapi kalian ngomong yang enggak tentang istri aku. Istri aku gak mungkin ngehabisin uang yang udah aku kasih dan kemudian minjem sama kalian. Oh, atau jangan-jangan istri aku kan gak pernah cek saldo ATM tuh. Jadi kalau aku transfer, dia gak pernah ngeliat jumlah uang yang udah aku kirim sama dia. Akhirnya dia nggak tahu deh si uangnya berapa, dan dia mungkin juga kasihan sama aku karena aku kerja keras. Akhirnya dia cari uang lain. Sayang, Begitu kan? berarti istrinya bodoh. Sultan banget ya. Istrinya bodoh, nggak bisa Bodoh banget. baca saldo ATM sayang. Aduh. Bukan gak bisa baca saldo, tapi dia gak pernah ngelihat isi di rekening dia. Kan nggak masuk akalnya sayang Nggak ya. masuk akal banget, Bagas. Ya emang memang istriku emang perempuan langka, gak ada yang begitu. Emang kamu pasaran. Emang binatang langka. Kamu udah lama ninggalin istri kamu. Kamu nggak ada curiga-curiganya ya? Kalau istri kamu itu selingkuh kek, atau dia itu main di belakang kek, seharusnya kamu sini dulu dong. Seharusnya kamu itu curiga pada istri kamu. Hah? Harusnya yang patut kamu curiga ini istri kamu, tebar-tebar pesona. Iya, aku cantik, kenapa? Kan udah punya suami tebar-tebar pesona. Buat persona.
tebar pesona sama aku nggak apa-apa lah. Hah? Ya nggak mungkin dia tebar pesona sama orang kayak kamu. Iya nggak sayang? Hah? Iya dong sayang. Ya semua itu aku serahkan sama kalian mau berpikir seperti apa. Tapi yang jelas aku ini gak ada waktu buat ngeladenin kalian berdua. Karena kalau menurut aku harta kalian berdua gak sebanding dengan apa yang udah aku punya sekarang. Bangun dari mimpi kamu. Jangan cuman hidup di balik topeng kamu tuh. Dia itu masih malu sayang. Yang mau ngakuin kalau dia itu masih tetap orang miskin. Sayang hujan. Kayaknya iya deh. Ayo sayang kabur sayang. Mana hujan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener ya? Mas ini beneran kamu mas? Aku tanya, aku gak perlu basa-basi dulu, salim dulu. Ya ampun mas, aku seneng banget tiba-tiba kamu datang hari ini. Kamu kenapa nggak kasih tahu aku mas kalau kamu bakal datang? Itu gak penting, aku bikin kejutan. Tapi sekarang aku tanya sama kamu, kenapa rumahnya masih begini? Kok gak kamu bangun? Iya kan belum Uangnya ada habis. biayanya. Hah, belum ada biaya? Bentar deh aku tanya sama kamu. Kamu gak pernah cek rekening? Nggak pernah. Ya ampun. Kamu ini gimana sih? Aku barusan sempat ketemu sama Romi sama Rosita. Katanya kamu pinjam uang sama dia. Kamu ketemu sama mereka mas? Iya. Sayang, aku mau kasih tahu sama kamu. Uang yang sering aku transfer tiap bulan lebih dari 300 juta. Apa? 300 juta? 300 juta? Lebih malah. Itu per bulan, tahu nggak? Emang kamu nggak pernah 300 ribu maksudnya? 300 juta sayang. Kan aku ini gimana sih? Aku nggak pernah tahu mas. Kamu pernah cek ATM nggak? Enggak. Nggak pernah cek rekening kamu? Ya ampun. Aku nggak tahu mas. Aku takut aja. Aku nggak berani buat cek rekening sendirian tanpa adanya kamu. Makanya aku berpikir nanti ketika kamu pulang aku baru cek rekening dan semua uang yang udah kamu transfer sama aku. Kamu polos banget sih. Ya ampun. Uang ratusan juta nggak kamu pernah lihat. Aku kan nggak tahu Terus malah juga pinjam uang sama orang. kerjaan kamu di kapal pesiar itu kayak gimana. Aku nggak Gajinya tahu. besar. Tahu nggak? Aku kan kerja begitu juga biar kita cepat banyak uang, cepat kaya dan kita cepat bangun rumah. Tapi Tapi serius, uang itu bener-bener ada. benar ada saya. Ini deh, aku kasih tahu nih. Mutasi dari rekening aku ke rekening kamu. Tuh, ada banyak kan? Mas, berarti kamu nggak bohong dong? Terus aku kerja kalau gak ngirim uang buat kamu, ngapain aku kerja? Nanti dikira aku selingkuh sama kamu. Untung aja aku nggak sempat jadi pembantu. Wah, jadi kamu serius mau jadi pembantu di rumah Rosita? Jadi benar yang dibilang Rosita? Enggak. Maksud aku nggak sempat kok buat jadi pembantu di rumah Rosita karena aku nggak jadi punya utang sama dia. Aku minta maaf mas, aku bukan bermaksud untuk mempermalukan kamu sebagai kepala rumah tangga, tapi Gak apa-apa kok. Soalnya aku tahu kamu tuh orangnya polos banget dan kamu juga sangat berhati-hati dan kamu patuh banget sama aku yang sebagai suami kamu. Aku bangga kok sama kamu. Tapi aku juga kasihan dan kaget kenapa rumahnya masih tetap rumah yang ini. Padahal uang yang aku kasih sama kamu udah banyak. Aku pikir uangnya sama kamu dihabisin. tapi aku nyaman kok mas tinggal di sini bareng kamu. Yang penting kamu nggak pergi ninggalin aku lagi aja. Coba deh, nih kamu lihat. Katanya udah pecah. Udah. Sekarang kita gak usah tinggal di rumah ini aja. Kita langsung beli rumah yang udah jadi. Kita cari rumah. Kita cari rumah yang besar. Dan sementara beberapa hari ini kita tidur di hotel yang bagus. Masa aku tidur di tempat yang mewah, kamu mau tidur di rumah reot begini, sayang? Sendiri lagi. Emang kamu gak takut? Ya kan aku di sini setia buat nungguin kamu pulang mas. Harusnya kamu pulang ke rumah ibu kamu. Ya kamu ada temennya daripada kamu sendirian di sini. Aku nggak bisa mas. Tiap malam aku selalu kepikiran kamu. Aku pikir kamu udah nikah lagi. Si aku kenapa polos banget sih?
Cuma mikirin aku yang mau nikah aja. Kalau aku nikah ya kamu tinggal nikah juga. Ya aku nggak bisa lah kalau seandainya kamu nikah lagi di sana. Ya, aku Kamu- pasti bakal nungguin kamu sampai kamu pulang buat temuin aku. Gak mungkin lah aku ninggalin kamu cuman buat perempuan lain. Ayo San, kamu pengen beli apa? Tak lagi. Aku nggak pengen apa-apa mas. Dengan adanya kamu di sini, keadaan kamu sehat, aku udah bener-bener bahagia banget. Oh ya, satu hal lagi yang belum kamu ketahui. Kamu tahu Pak Gita kan, yang rumahnya besar dan yang mobilnya banyak? Iya. Itu semua punya aku. Mobil mewah sebanyak itu punya kamu. Dan Rumah besar? rumah besarnya aku kasih buat Gita. Dan aku nyuruh nyari rumah yang lebih besar dari itu. Kamu kasih secara cuma-cuma. Nah, gini ya. Karena setiap aku transfer uang sama kamu, sisanya aku kasih sama Gita, suruh aku bangun buat usaha ternak sapi sama si Gita, dan akhirnya sukses dan semua asetnya punya aku, dia kembangkan dan sekarang dia mau ke kita buat jemput kita. Jemput kita buat pergi ke tempat itu. Iya, kamu mau lihat aja mobil-mobil yang ada di rumah kita ambil semua. Gimana? Ya udah yuk. Dan satu lagi, bentar lagi kamu harus naik mobil itu. Ya paling kita cuman bawanya mobil-mobil yang biasa, nanti mobil yang bagus kamu coba naikin bareng sama aku. Kita Boleh. pakai sopir. Ya udah. Udah, yuk. Oh ya, nih satu lagi. Aku pengen ngasih pelajaran sama yang namanya Rosita sama Romi. Dia kan pasti tahu siapa orang terkaya di sini. Hati bilangnya Gita, tapi dia gak tahu kalau di belakang kita tuh punya aku semua. Udah, yuk. Akhirnya sampai juga. Tapi ngomong Mbak Bagas mana ya kalau sebelum datang ya? Katanya udah ada di taman ini. Tahu gitu kalau masih belum ada di sini, aku nggak bakalan langsung ke sini. Rebahan di rumah kan lebih enak daripada aku nungguin sendirian di sini. Bingung juga kan mau kemana? Nggak bawa teman lagi. Apa aku mau pulang lagi ya? Tapi kalau semisal aku pulang, nanti Pak Bagas sampai di sini aku malah dimarah-marahin. Aduh, malah bingung jadi aku. Gimana ya? Kalau deh nggak apa-apa, sekalian nunggu Pak Bagas di sini. Makan dulu. Makan dulu. Pak Gita. Pak Gita ngapain di sini, Pak? Aduh, Pak, kalau Pak Gita mau ngomongin masalah pekerjaan, nggak usah sampai mencari saya ke sini dong, Pak. Bisa langsung ke rumah saya aja, Pak. Saya itu bakalan menjamu Bapak dengan sebagus mungkin dan sebaik mungkin, Ero, Pak. kamu gear banget sih. Terus Aku Bapak datang ke sini kesini- nggak mau ngejar saya, Pak? Ngapain aku ngejar kamu? Lah, Lagian kamu juga cowok kan? Ya kalau perempuan aku kejar. bukan masalah gitu, Pak. Kan kemarin kita membicarakan masalah bisnis, Pak. Masalah sapi, Pak. Masa Pak Gita lupa sih? Ya, aku ingat. Tapi aku kesini nggak mau ngomongin itu, Rom. Dan aku juga kesini ketemu sama kamu. Itu nggak sengaja. Nih, aku jelasin. Aku kesini itu mau jemput bos aku. Tuh kan sayang, kalau omongan orang kayak beneran itu kayak Pak Gita. Bukan seperti si Bagas itu. Iya, dia tuh dia soal-soal kaya aja, sayang. Dia tuh malu, dia kan kita. Ngaku-ngaku doang. Oh, enggak, Pak. Kita ngomongin teman kita barusan. Lama nggak ketemu, setelah ketemu masih aja tetap miskin, Pak. Dia itu nggak mau berkembang, Pak. Saya pengen banget mencontoh Pak Gita, Pak. Soalnya Pak Gita masih muda, kan sudah sukses, Pak. Begini ya, Rom. Kalau mau rezeki kamu itu deras ya, rezeki kamu banyak. Kayak hujan gitu, Pak. Jadi kamu kalau ketemu sama orang ataupun teman yang masih belum sukses, kamu kasih bantuan. Meskipun uang 10.000 kamu kasih, mungkin dia membutuhkan. Oh. Apalagi kayak kamu kan punya gaji. Kamu ngasih uang 100.000 nggak bakalan rugi. Sudah dong, Pak. Kalau nggak Aduh, percaya tanyain aja aku- sama istri saya, Pak. Saya itu selalu respect sama orang-orang, apalagi teman saya, Pak, yang masih belum sukses, Pak. Tapi kalau terus-terusan dikasih uang, Pak, dia tuh bakalan terus-terusan males, Pak. Kan nggak bakalan berkembang, Pak. Kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Kalau Kok kamu mau bisa? ngasih uang, Kok bisa nggak yakin ya, Pak? Soalnya emang bener kayak gitu. Kita ini sebenarnya baik hati dan tidak sombong ya, sayang. Iya, udah deh sayang. Kan kebaikan kita berdua ini nggak harus diomongin sama orang lain. Dan yang penting kita itu ikhlas dan hanya Tuhan yang tahu, sayang.
Ya udah deh sayang. Ngomong-ngomong Pak Gita, emang bosnya Pak Gita ada di sini juga? Katanya sih udah sampai di sini. Oh, bukan orang sini. Dia orang sini. Oh, cuma dijemputnya ke sini. Iya. Karena dia pulang di sini, dia mau pulang ke rumahnya. Oh, Begitu, dia kaya banget loh. Tapi saya mau deh Pak, dikenalin sama bos Pak Gita. Pak Gita nih kan suksesnya udah segini Pak, apalagi bos Bapak. Gimana? Ya jelas, dia lebih kaya dari aku. Ya, gimana kalau nanti saya kenalin dong Pak, biar suksesnya bos Pak Gita ini bisa turun pada saya Pak. Saya juga butuh arahan dari orang sukses juga Pak. Ya meskipun hidup saya sudah cukup enak Pak sama istri saya Pak. Sayang, kamu chattingan sama siapa? ini Hah? sayang kerjaan sayang. Oh, atau jangan-jangan kamu lagi chattingan sama cowok nih. Ah, masa sih? Kamu itu cuman so tau. Udahlah sayang, kalau masalah kerjaan nanti aja. Ini Sekarang ya, masih ada Pak Gita nih. Aku itu bukannya nggak mau mempertemukan kamu sama bos aku. Tapi aku cuma takut aja. Omongan kamu, ya takut bikin sakit hati dia lah. Soalnya kamu kan ngomongnya kayak gitu. Tenang aja Nggak Pak bisa Gita. pelan. Pak Gita, saya ini masih punya sopan santun yang baik kepada orang yang besar Pak Gita. Ya, ini ngomong-ngomong mobil baru lagi Pak Gita. Gue tahu sendiri. Aku kalau cuma beli mobil kayak gini, sekarang pun juga ada uang. Kalau gitu boleh kan di rumah Pak Gita banyak banget mobil kan, boleh kredit nggak Pak Gita? Lagian di rumah kan mobilnya udah pada tua-tua semua Pak Gita. Dikit-dikit macet Pak Gita. Aku nggak mau, Aku Rom, juga kasihan sama istri aku. buat ngasih utang ke kamu. Aku cuma takut aja kamu nggak bayar dan nggak sesuai perjanjian. Pak Gita tahu sendiri gaji saya tuh per bulan berapa Pak? Saya juga ya, Ya, kalau meskipun nggak bisa dibilang orang sukses, saya juga punya uang Pak. Ya kalau kamu punya uang ya udah langsung beli cash aja, ngapain mau nyicil ke aku? Emangnya aku showroom ya? Iya maksud saya kan kita masih tetanggaan Pak. Ya siapa tahu kan mobilnya bisa dikorting dengan lewat cicilan Pak. Orang itu kalau sudah masalah uang, dia nggak ngelihat kalau itu saudara ataupun tetangga, Rom. Ya udah deh Pak, kalau Pak Gita nggak mau ngasih ya udah nggak apa-apa Pak, nggak usah diperpanjang kayak gini. Saya Ya udah bisa deh. kok untuk beli mobil yang cash dari dealer Pak. Yang jadi pertanyaannya, kamu kesini sama istri kamu ngapain? Saya kesini Pak, saya belanja dong Pak, manjain istri saya dong. Jalan-jalan sayang. Iya kan sambil belanja saya. Mana belanjanya? Belum. Belum, sekarang masih jalan-jalan dulu Pak. Kamu bilang belanjanya nggak ada. Ya, belum Pak Gita. Kebetulan kita mau on the way belanja, tapi kalau ketemu Pak Gita ya udah kita sapa Pak Gita dulu biar gak Betul, dikira Pak. sombong. Ya nggak apa-apa sih, bertegur sapa itu memang baik. Tapi kalau memang kalian berdua udah mau belanja ya udah silakan. Ya udah sayang, ayo kalau mau belanja. Ya udah, tapi bentar deh Pak Gita dulu. Kan dia masih ada di sini. Ngapain kalian berdua di sini? Bos, Pasangan gembel. udah. Kamu ngapain di sini, ha? Kamu gak usah bentar-bentar. Katanya kamu tadi mau kenal sama bos aku. Hah? Siapa bosnya Pak Gita? Bentar deh. Bos Bos kamu Bagas. yang mana? Bos Bagas. Dia orang yang sudah memberi pekerjaan sama aku. Kamu kan tahu sendiri, mobil di rumah banyak. Mobil itu milik bos saya. Dan aku mau kasih tahu sama kalian berdua. Aku bukan nggak pernah ngirim uang sama dia, sama istri aku. Bisa tanya ke kita. Cuman istri aku nggak mau ngelihat uang yang udah aku kirim karena dia takut tanpa sepengetahuan aku. Dan kalau soal harta, kalian mau jadikan pembantu karena istri aku juga tinggal di rumah Riyad. Istri aku bakal aku belikan rumah yang besar, tahu nggak? Ya, gimana kita tahu? Ya udah minta maaf. Hah? Cuman minta maaf aja. Ya terus? Tapi seharusnya pacar kamu juga harus minta maaf sama suami aku. Karena dari tadi juga pacar kamu kan ngata-ngatain suami aku. Iya, lagian suami kamu itu enggak. Minta Enggak. Apa susahnya sih minta maaf? itu maaf. Ya udah deh, saya minta maaf deh. Dia minta kerjaan sama kamu gitu. Katanya sih pengen kenal Pak, ingin berpartner katanya Pak. Pengen Oh, membuka perusahaan baru Pak. Pak. Betul Pak, saya juga pengen sukses kayak Pak Bagas Pak. hah? Mau aku tendang muka kamu? Hah? Dari tadi koper aku juga udah kamu lempar. Kamu juga udah ngata-ngatain istri aku dan mau rencana juga mau ngejadikan istri aku sebagai pembantu. Kalian berdua emang nggak punya hati ya. Kalau ngelihat orang kesusahan, kalian berdua tambah menghina, tambah menjatuhkan harga diri dia. Udah, mulai sekarang aku juga gak mau berurusan sama kalian berdua. Intinya dari sekarang kalian berdua jangan pernah minta bantuan sama kita. Kalau nggak aku bakalan bikin hancur perusahaan kalian. Tapi Pak, saya butuh banget kerja sama Pak Gita Pak. Bos aku udah nggak mau, kamu pergi aja. Sekarang daripada banyak ngomong, daripada aku tambah emosi nih ngeliat kalian berdua pergi dari sini. Udah pergi.
Aku sebenarnya udah kesel banget gitu sama mereka. Ya udah deh, sekarang begini aja. Git, kayaknya aku harus bawa mobil ini sendirian. Oh, ya bos. Dan oh ya, koper ini kamu bawa, kamu tunggu di rumahnya. Aku harus cari rumah lagi yang besar, dan kamu juga hubungin teman kamu gimana caranya dapat rumah yang cepat. Oh iya bos, nanti saya bakalan urusin semuanya bos. Yaudah, ini mobil aku bawa dulu ya. Oh iya bos. Jadi sekarang kita udah bukan orang susah lagi. Kamu gak perlu irit-irit, dan kamu juga harus menjadi layaknya seorang bos. Karena kamu tahu sendiri kan, sayang, kalau aku gak ada kamu, aku gak mungkin bakal punya semangat sebesar ini. Karena aku tahu, aku kasihan banget sama kamu. Kamu udah hampir gak kuat buat hidup susah. Kamu berasal dari keluarga gak punya, aku juga. Terus orang lain juga malah seenaknya sama kita. Jadi aku cuma bisa bilang makasih sama kamu. Karena kamu juga kan udah mau menjadi istri yang sabar, yang baik. Dan kamu juga udah setia buat nungguin aku. Selama ini aku selalu nungguin kamu, Mas. Aku selalu pengen banget dengar kabar baik dari kamu. Tapi dengan penantian itu semua terbayarkan lunas karena aku lihat keadaan kamu sehat dan sekarang kamu memberikan kehidupan yang jauh lebih baik buat aku. Jadi aku nggak punya kata-kata lain selain ngucapin terima kasih banyak sama kamu karena udah menjadi suami yang baik buat aku. Sayang, bukan aku yang ngebuat hidup kamu baik, tapi kamu yang udah ngebuat hidup aku jadi lebih baik. Aku janji sama kamu, setelah ini aku gak bakalan pergi ninggalin kamu. Ya mungkin aku harus izin pamit buat mundurkan diri secara prosedur. Dan aku harus ngomong kalau aku gak bisa ninggalin istri aku pergi berbulan-bulan lagi. Alhamdulillah kalau gitu, aku bersyukur banget. Kamu nggak mau ninggalin aku lagi, Mas. Ya meskipun kamu juga pergi untuk bekerja, tapi kan kamu tahu kalau di sini aku nggak bisa buat tinggal sama kamu. Oh ya, satu lagi sayang. Aku gak mau kamu tinggal di rumah itu lagi. Oke? Yaudah, sekali gimana kalau misalkan sekarang kita langsung pergi beli-beli dulu, makan yang enak dulu, dan setelah itu baru deh kita cari rumah. Boleh? Kita naik mobil ini? Ya udah, Ya udah yuk, aku Kamu- pengen cobain. kamu mau naik mobil ini? Ya mau dong, aku pengen cobain. Ini kan hasil kerja keras kamu juga. Ya udah. Ya udah yuk. Gara-gara kamu sayang, kamu seharusnya tuh nggak marah-marahin Sinta. Seharusnya kamu itu nggak nyalain aku. Seharusnya kamu itu support aku. Gimana caranya aku itu bisa dapat partner kerja lagi. Support gimana ya? Dari tadi kan yang marah-marah teriak-teriak itu kan kamu sama Sinta. Giliran udah kayak gini sekarang gimana? Ya lagian siapa juga yang ngajakin ke sini? Hah? Ya kan aku niatnya kesini cuma mau jalan-jalan sama kamu. Iya, tapi kan tadi kamu niatnya itu mau healing, mau shopping kan? Nggak mau ke sini. Hah? Nggak mau lihat rumahnya si Sinta yang udah riat. Awalnya aku emang nggak mau ya. Mau liatin rumahnya Sinta yang reot itu. Cuma aku kesini mau jalan-jalan, mau nenangin pikiran di taman sini. Malah kamu ketemu Sinta marah-marah sampai ngebentak-ngebentak kayak gitu. Sekarang kalau udah kayak gini aku bingung harus kayak gimana. Aku nggak mau ya hidup susah. Apalagi sekarang Bagas udah kayak gitu. Intinya gini deh sayang, aku mau kita cerai aja. Aku nggak mau sama kamu. Sayang, kan kita bisa ulang lagi dari nol. Enak ya ngomong kita mulai lagi dari nol. Dipikir uang itu enak kamu carinya. Sayang, tenang aja, aku banyak teman, aku banyak kenalan, bukan cuma si Gita. Ntar aku tuh bakalan bisa tajir lagi dan aku bisa kaya lagi. Dan teman- aku bakalan terpandang lagi di kota kita. Teman kamu itu pengamen semua ya? Pengamen, kamu bilang aku nggak pernah punya temen yang namanya pengamen, tahu nggak? Wah, Si Praja? Raja lu Gita. Dia itu dulu mantan pengamen, cuman sekarang dia itu udah insaf. Udah, aku nggak mau dengar alasan apapun dari kamu. Aku intinya nggak mau berproses lagi. Aku mau kita ini udah selesai sampai di sini. Aku nggak mau hidup susah ya. Sayang, kasih kesempatan aku. Nggak mau. Makanya bakalan- jadi orang tuh mikir pakai otak. Aku bakalan perbaikin ekonomi kita berdua. Nggak Aku mau. janji deh sama Nggak butuh janji kamu. Percuma.
Kamu dulu juga kayak gitu. Kalau nggak gara-gara aku, nggak mungkin kamu sesukses sekarang ini. Ya tapi masa kamu mau ninggalin aku? Iya, aku mau Udah ninggalin kayak kamu. gini, sayang. Apalagi ini motor yang punya aku. Iya tapi yang beli motor ini kan aku sayang. Sekalipun kamu ini kan udah atas nama aku, jadi kamu pulangnya naik angkot aja atau jalan kaki atau minta jemput sama temenmu yang pengamen itu. Intinya aku mau kamu ceraikan aku. Enggak.